Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Ataya Grania Mindratno. Saya di sini sebagai perwakilan dari Oprek UGM dan Saya Yosin Nugradi, perwakilan dari Pemuda Peduli Jogja. Oke, jadi untuk mengawali sesi wawancara hari ini, mungkin kita bisa perkenalan ulang kali ya. Dan kakak juga bisa sebutkan posisi dan dari organisasi apa. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Yosin Nugradi. Aku dari Pemuda Peduli Jogja. Posisiku sebagai Kepala Divisi Rekrutmen dan Training di Pemuda Peduli Jogja. Oke, makasih. Kakak bisa jelasin nggak kira-kira background dari Pemuda Peduli Yogyakarta? Oke, kalau dari Pemuda Peduli Jogja sendiri itu adalah cabang dari pusat, yaitu Bandung. Jadi di pusat itu dari 2016, sementara di Jogja sendiri itu di 2020 dan aktif di 2021 sampai sekarang. Dan untuk basicnya sendiri itu kita di dunia pendidikan. Selain dunia pendidikan juga kita di sosial dan lingkungan, gitu kan. Keren banget nih Kak. Berarti sejauh ini cabangnya hanya ada di Bandung dan Yogyakarta atau ada cabang-cabang lain? Kalau untuk Pemuda Peduli Jogja sendiri cabangnya ada di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Wih, keren banget tuh Kak. Nah Kakak bisa jelasin nggak Kak program-program yang Pemuda Peduli Yogyakarta punya? Oke, untuk program sendiri kita punya Bina Desa dan Semua Bisa Belajar. Sekarang kita aktifnya di Semua Bisa Belajar, yaitu kita mengajar di desa Desa Mitra itu di Bendung Lepen di daerah Giwangan. Sementara di Bina Desa kita agak vakum ya. Terakhir di bulan Juni 2023 itu kita di Desa Canden di daerah Bantul. Oke, itu biasanya kegiatannya setiap bulan kah atau mungkin 3 bulan sekali atau mungkin tipe kegiatan yang perlu persiapannya lama jadi hanya satu periode sekali? Kalau untuk Semua Bisa Belajar sekarang kita setiap bulan di setiap minggunya itu di Sabtu dan Minggu. Jadi kita buat kelompok juga untuk pengurusnya untuk ngajar di Bendung Lepen. Terus untuk terkadang juga kita buka open volunteer juga untuk ngajar di daerah Bendung Lepen. Oke, keren banget nih Kak. Nah ini kan sekarang kakak lagi buka open recruitment ya Kak. Nah kakak bisa jelasin nggak divisi apa aja yang kakak buka untuk pendaftaran di Pemuda Peduli Yogyakarta dan highlight dari oprek kakak? Oke, sekarang di Pemuda Peduli Jogja sendiri kita lagi open recruitment untuk divisi sosial media. Ada 3 departemen, yaitu video editor, desain grafis, dan konten creator. Dan untuk timeline pendaftarannya sendiri itu di tanggal 14 sampai 20 Mei 2024. Dan untuk seleksi berkasnya itu pengumuman di tanggal 24 Mei dan sesi wawancara itu di tanggal 26 Mei. Oke, terima kasih banyak kakak. Nah, selanjutnya nih, kita kan udah membahas tentang background dan program-programnya. Kira-kira kakak bisa jelasin nggak apa sih tujuan dan manfaat ketika kita join Pemuda Peduli Yogyakarta? Oke, untuk manfaat sendiri itu yaitu pengalaman ya, pribadi. Pengalaman, terus relasi, dan juga meningkatkan kepercayaan diri juga. Karena nanti kan kita juga bertemu banyak orang, ketemu masyarakat yang membutuhkan, jiwa sosialnya juga pasti tumbuh gitu. Oke. Selanjutnya nih kak, kakak bisa jelasin nggak kira-kira kriteria kandidat seperti apa sih yang kakak cari, dan apakah oprek ini terbuka untuk umum atau mungkin hanya mahasiswa UGM aja, apakah hanya S1 atau S2 gitu? Oke, untuk kriteria sendiri nggak ada, semuanya bisa. Dan untuk semua kampus juga bisa, dan semua jenjang juga bisa. SMA, kuliah, dan S2 juga bisa. Terus untuk kriteria tersendiri yaitu ya punya minat untuk di desain, di konten, dan di video editor. Terus kreatif dan ya aktif juga. Oke, keren banget nih kak. Jadi ternyata anak-anak SMA juga boleh banget loh untuk join Pemuda Peduli Yogyakarta. Jadi buruan join ya. Oke, selanjutnya kira-kira ketika kita mau daftar Pemuda Peduli Yogyakarta, apakah ini dipungut biaya atau gratis?
Untuk pendaftaran sendiri itu gratis tanpa dipungut biaya sama sekali sampai tahap terakhir. Oke, karena ini kita udah menyinggung apa tentang biaya ya khususnya. Nah, kalau di dalam Pemuda Peduli Yogyakarta ini, apakah ada kas bulanan atau biaya-biaya lebih lanjut yang perlu dikeluarkan? Oke, karena kan di Pemuda Peduli Jogja sendiri itu LSM ya, Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di sendiri tanpa bantuan donatur dan lain-lain. Jadi kita untuk kegiatan itu juga memanfaatkan kas bulanan dari pengurus, yaitu 10.000 per bulan gitu. Wih, jadi sebenarnya biaya yang dikeluarkan juga nggak terlalu banyak ya Kak. Oke, nah selanjutnya nih Kak, Kakak bisa jelasin nggak kira-kira suasana seperti apa yang kalian junjung di organisasi Pemuda Peduli Yogyakarta? Apakah ini tipe organisasi yang lebih kayak serius dan kita harus cak-cak, atau mungkin kita bisa lebih nyantai? Dan apakah di dalam Pemuda Peduli Yogyakarta ini orang-orangnya seru dan suportif? Oke, kalau untuk di Pemuda Peduli Jogja sendiri, terutama pengalamanku pribadi ya, seru-seru banget orangnya, santai tapi nggak lalai, karena kita juga kegiatannya kan fleksibel gitu loh. Jadi ya nggak ada jadwal tertentu yang kayak bener-bener memakan waktu kuliah atau sekolah juga. Jadi kayak kerjaannya atau apanya itu bener-bener fleksibel, disesuaikan juga dengan kegiatan dari teman-teman lain. Terus untuk di dalam sendiri itu bener-bener orangnya ya asik, random dan receh-receh, jadi ya nggak benar-benar serius gitu, tapi ya tetap kita selalu menekankan bahwa kita boleh nggak terlalu serius, tapi ya jangan lalai untuk dalam pekerjaan. Oke, santai tapi nggak lalai, ini cocok banget buat jadi moto. Nah selanjutnya nih Kak, kira-kira selain dari yang Kakak sebutin tadi program-programnya, apakah ada kegiatan rutin lain di organisasi Kakak? Mungkin kayak bonding atau makrab atau kegiatan apa gitu? Oke, untuk di Pemuda Peduli Jogja sendiri, selain kegiatan rutinnya yaitu Semua Bisa Belajar, kita juga ada talk show, yaitu untuk kayak pelatihan untuk teman-teman di Pemuda Peduli Jogja sendiri dan untuk masyarakat luas juga. Karena selain itu talk show bukan cuma untuk pengurus tapi untuk umum, dan juga kita ada makrab untuk pengurus, itu yang handle tim program development. Dan selain itu kita juga ada info voluntrip atau voluntrip, yaitu untuk masyarakat yang mau bergabung atau join di kegiatan voluntrip gitu. Wih, oke. Jadi ini sebenarnya aku lumayan penasaran sih Kak. Kalau untuk yang talk show ini kan katanya terbuka untuk umum ya. Nah itu kira-kira kegiatannya berbayar atau enggak nih? Untuk talk show sendiri nggak ada yang berbayar di Pemuda Peduli Jogja. Jadi kita setiap bulannya selalu mengadakan secara online. Jadi kalau teman-teman mau ikut acara talk show ya pantengin IG kita, terus nanti ada link bisa mendaftar di itu, nanti akan dimasukin ke grup dan ikut di Zoom ya. Tuh guys, kurang apa lagi? Udah dapet talk show gratis. Jadi teman-teman tinggal harus follow IG Pemuda Peduli Yogyakarta dan pantengin terus. Ya selanjutnya, untuk masa keanggotaan di organisasi Kakak sendiri minimal berapa bulan, dan apakah ada maksimalnya sampai tahun keberapa? Untuk minimal masa periode itu satu tahun. Jadi nanti teman-teman sampai di tahun depan. Dan untuk maksimalnya itu nggak ada, tapi tetap mengikuti SOP yang berlaku. Jadi nanti tetap ada rangkaiannya sendiri untuk yang lanjut ke masa periode berikutnya. Nah mungkin selanjutnya aku penasaran nih Kak, kira-kira sebagai ini kan yang dibuat kan Social Media Division ya. Nah itu apakah waktu untuk kegiatannya itu fleksibel atau sudah ada jadwal yang terstruktur? Untuk sosial media sendiri itu jadwalnya fleksibel, tergantung kondisi teman-teman semuanya, kegiatan dan lain-lain. Tapi kita juga ada plan-plan untuk kayak tema-tema setiap bulannya, untuk kayak content creator, tema per bulannya tentang apa dan apa. Jadi ya kalau untuk itu tergantung
tergantung kesibukan teman-teman semuanya. Oke, jadi ini tergantung kesibukan ya guys. Jadi nggak sesepaneng itu gitu ya. Oke, selanjutnya aku penasaran nih Kak. Ini kan Pemuda Peduli Yogyakarta kan chapter ya, ada cabang-cabang. Nah pasti punya base camp dong, punya markas. Kira-kira di mana nih Kak markasnya? Kalau untuk Pemuda Peduli Jogja sendiri itu nggak ada base camp. Tapi kalau untuk pusatnya itu di daerah Cianjur kalau nggak salah gitu. Tapi kita punya desa mitra, desa binaan itu di desa wisata Bendung Lepen. Itu di belakang Terminal Giwangan kalau teman-teman pada tahu gitu. Gak jauh dari kampus 4 UAD. Oke, terima kasih banget nih Kak. Nah selanjutnya mungkin aku penasaran testimoni Kakak selama menjadi bagian dari Pemuda Peduli Yogyakarta. Jadi testimoniku sebagai pengurus dari Pemuda Peduli Jogja itu banyak pengalaman yang aku ambil, banyak kayak wawasan, ilmu juga. Awal-awalnya Pemuda Peduli Jogja sendiri itu adalah organisasi pertamaku di luar kampus. Terus aku masuk, pertama takut-takut, terus tapi teman-teman pada support, terutama kadipku dulu, Sani. Terus habis itu koornya juga selalu memotivasi untuk anggota-anggotanya untuk terus tetap positif, dan ya kalau misalnya ada yang dibingungkan ya kita menyelesaikan masalah sama-sama gitu Kak. Oke, mungkin selanjutnya aku penasaran sih Kak. Untuk output terbesar dari Pemuda Peduli Yogyakarta ini kira-kira apa? Ya, outputnya itu ya banyak. Mungkin lebih ke kegiatan sih Kak, yang paling gede gitu. Oh, kegiatannya. Iya, yang paling gede. Kita kegiatannya itu semua bisa belajar. Terus ada volunteer kayak kemarin di bulan Ramadan itu ada Sparking Ramadan. Itu juga besar, kita juga mengundang beberapa teman-teman juga di luar. Terus kita buka open volunteer juga untuk teman-teman untuk mengikuti kegiatan di Pemuda Peduli Jogja. Oke, terima kasih banget nih Kak udah mau datang hari ini untuk aku wawancarain. Mungkin sekian dulu dari tim Oprek UGM. Aku mau minta maaf apabila ada kesalahan. Dadah.